selesai pelajaran ini, marilah kita doa bersama kita masih doa dimulai. Doa selesai. Kebersihan kelas. Tadi siapa yang piket? Ayo tunjuk tangan. Harusnya yang tadi piket siapa? Nah, Joshua piket nggak tadi? Jai piket. Harus selalu piket ya. Ini terutama yang cowok-cowok nih jarang mau piket. Kalau yang perempuan sih itu yakin. Dan yang perempuan jangan lupa untuk ingatkan cowok untuk piket ya. Nah, memulai pembelajaran itu akan absen kita dulu. Agusta Dender, Ahmad Fadli Pasha, Alexandra Rian, Amsal Gabriel, Anissa Naswa. Masih sakit ya? Wirawa Satya Rampuji, Elizabeth Apriliana, Elsa Octavia, Joshua, Luna Maya, Marcelinus Andes, Mumun Sukalsi, Neti Aristi, Nova, Rafika Akbar, Resti Vera, Rifki Naufal Akramsyah, Rio Rivaldo, Silverdino Amir, Teresia Aprila Rosa, Victor Pus Erwin, Cornelia. Oke, berarti masih teman si Anissa ya yang masih sakit. Sudah kalian tanyai kabarnya belum? Nanti minta tolong ya Eli untuk tanya kabar Anissa ya Eli ya. Hari ini ya kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Di pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar tentang zat, tentang perubahan atau wujud dari zat. Siapa yang masih ingat apa itu materi atau zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa, kemudian menempati ruang. Berarti bukan makhluk halus ya? Bukan makhluk halus ya? Ada massa, menempati ruang. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia atau di bumi itu adalah zat. Sebenarnya secara mikroskopis seperti sudah kita pelajari dia kan terdiri dari molekul. Nah sekarang wujud zat. Apa saja wujud zat yang kalian ketahui seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari? Padat, air, gas. Jadi itu harus selalu diingat ya. Kemudian pengelompokan gas kalau seperti ini. Berarti gas bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi berapa macam? Berapa jenis jadinya? Tadi yang sudah kalian sebutkan. Jadi tiga. Ada apa saja tadi? Padat, kemudian cair, kemudian gas. Oke. Kita mau ngapain hari ini? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian. Kelas atau di jurusan TKJ, kita mengenal adanya
enggak. Menggunakan HP hanya bisa untuk telepon. Karena perkembangan jaringan sekarang bisa ada namanya video call, ya enggak? Bukan hanya bisa mendengar suara, sekarang bisa melihat gambar orang lain yang ada di HP yang kita hubungi. Tetapi apa? Kita harus memilih yang baik, ya, karena arus globalisasi. Kita harus memilih supaya kita tetap ikut perkembangan zaman, tetapi juga dapat mengantisipasi atau menghindari dampak negatif. Ya, dampak negatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, kita akan menganalisis perubahan kimia dan fisika. Yang kedua, kita akan menguraikan ciri-ciri perubahan kimia dan fisika itu apa saja. Dan yang terakhir, mengintegrasikan perubahan kimia dan fisika. Nanti mekanisme pembelajarannya, pertama, Ibu akan menyajikan sebuah masalah melalui video. Kemudian nanti kalian akan praktikum, seperti yang sudah terlihat, ada alat-alat praktikum di depan. Kemudian kalian akan melakukan diskusi di dalam kelompok sambil mengerjakan LKPD. Yang terakhir kita akan presentasi. Nah, Ibu akan melakukan penilaian. Pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian keterampilan, ya. Kemudian nanti ketika presentasi juga ada penilaiannya, dan terakhir Ibu akan memberikan kalian tes secara individu. Nah, sebelumnya kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Minyak kelapa sawit menyumbang pemasukan terbesar bagi Indonesia. Di tahun 2016, Indonesia memproduksi lebih dari 34,5 juta ton minyak sawit dan mengekspor 73% ke luar negeri. Diperkirakan ada 12 juta hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Sebanyak 96% minyak sawit diproduksi di Kalimantan dan Sumatera. Tapi jangan bangga dulu dengan minyak sawit, sebab produksi minyak sawit terbukti memberikan efek buruk bagi lingkungan, satwa, dan masyarakat tempat. Apa saja bahayanya? Mari kita bahas di 7 bahaya minyak kelapa sawit. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe dan dukung channel ini untuk memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Merusak hutan. Tak sedikit hutan yang ditebangi karena lahan perkebunan kelapa sawit yang terbatas. Mirisnya, 80% penebangan dilakukan secara ilegal. Seolah tak merasa puas, lahan perkebunan kelapa sawit diperluas menjadi 13 juta hektar di tahun 2020. Bahkan, di tahun 2025, perkebunan kelapa sawit akan diperluas menjadi 26 juta hektar. Padahal, dengan menebang hutan akan menghasilkan emisi dan memicu gas rumah kaca. Hal ini diperparah apabila lahan dibuka dengan cara membakar hutan. Hutan yang dibakar akan melepaskan sejumlah gas yang berbahaya bagi manusia dan bisa merusak lapisan ozon. Indonesia menyumbang gas emisi terbesar ke-8 dunia. Mengancam hewan yang tinggal di hutan. Masih berkaitan dengan poin pertama, membakar hutan berarti mengancam hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Deforestasi menyebabkan hewan kehilangan habitat aslinya, terluka, dan bahkan mati. Di Indonesia, hewan yang terancam akibat pembukaan lahan kelapa sawit adalah orangutan, harimau Sumatera, badak, macan tutul, dan lainnya. Selain itu, menebang hutan juga menempatkan hewan dalam resiko pemburuan. Jalan yang dibangun akan menjadi akses bagi pemburu gelap untuk membunuh induk orangutan dan menjual bayinya di pasar satwa ilegal. Tak heran jika populasi satwa endemik di Indonesia kian menurun. Demi keuntungan pribadi, hutan digunduli dan satwa jadi mati.
menciptakan emisi karbon dioksida. Seringkali, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar hutan. Perusahaan perkebunan memilih opsi ini karena lebih cepat, mudah, dan murah. Hutan yang terbakar akan melepaskan gas emisi karbon dioksida dan membuat CO2 melayang hingga ke atmosfer. Berdasarkan penelitian berjudul Palm Oil, The Carbon Cost of Deforestation, menyebut bahwa 1 hektar lahan hutan hujan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit membuat kita kehilangan sekitar 174 juta karbon. Sementara konversi 1 hektar lahan hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit akan melepaskan 6.000 juta ton CO2. Menyebabkan erosi pada tanah. Sadarkah kamu kalau perkebunan kelapa sawit bisa menyebabkan erosi pada tanah? Ketika hutan ditebang, tanah akan kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Padahal, akar pohon di hutan berfungsi untuk mencengkram tanah. Akibatnya, gangguan pada permukaan tanah pasti terjadi dan menyebabkan erosi. Bila dibiarkan, tanah akan rusak dan bisa longsor sewaktu-waktu. Tanah pun menjadi kurang subur, tandus, rapuh, dan kehilangan nutrisi. Apabila tanah tersapu ke aliran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan penandangan. Apabila tanah tersapu ke aliran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai. Erosi tanah juga akan menghancurkan habitat akuatik dan mempengaruhi ekosistem perairan. Menyebabkan polusi pada air. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, erosi tanah akibat pembukaan lahan kelapa sawit akan mengancam ekosistem perairan. Pupuk dan pestisida yang digunakan untuk kelapa sawit akan terbawa air hujan ke aliran sungai terdekat. Padahal, bahan kimia ini akan merusak pH sungai dan membuat air jadi terkontaminasi. Bahkan, spesies hewan yang sensitif akan terancam akibat bahan kimia dan membuat mereka mati. Air sungai pun menjadi keruh, kecoklatan dan mengandung limbah. Akan sangat berbahaya jika aliran sungai mengalir hingga ke permukiman penduduk dan dikonsumsi oleh mereka. Jelas, Tunza Eco Generation. Asap pembakaran hutan berbahaya bagi kesehatan. Masih teringat jelas asap hasil pembakaran hutan beberapa saat yang lalu. Asap itu bakal menyebar hingga ke negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia. Greenpeace menyebut asap ini berasal dari pembakaran hutan untuk produksi pulp, kertas, dan minyak sawit di Sumatera dan Kalimantan. Tentu, asap ini berbahaya bagi kesehatan. Asap ini meningkatkan resiko asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit baru obstruktif kronis. Selain itu, kita akan merasa kesulitan bernapas, batuk, iritasi tenggorokan, iritasi mata, dan menyebabkan sakit kepala. Sedikit pula yang terkena ispa dan berujung pada kematian. Merugikan penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perkebunan dan pabrik kelapa sawit tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia. Spesifiknya, penduduk atau warga yang tinggal di sekitar lokasi. Konsorium Pembaruan Agrasi atau KPA menyebut bahwa konflik agraria di Indonesia paling banyak terjadi di perkebunan kelapa sawit. Jumlah konflik agraria semakin tinggi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit kian membesar. Penduduk pun kehilangan lahan rumah atau tanah yang mereka miliki akibat perkebunan kelapa sawit. Tak jarang mereka mendapatkan ancaman kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhan. Nah, itulah 7 bahaya produksi minyak kelapa sawit bagi lingkungan. Semoga pemerintah lebih peduli pada dampak negatif ini ya. Itu saja 7 bahaya pada kelapa sawit. Setelah tadi kalian menonton video, nah, apa yang terjadi pada video tersebut? Tadi di video tentang apa? Nah, perkebunan kelapa sawit. Terus, nah untuk kita kan sudah tahu permasalahannya, maka untuk dapat memberikan solusi terhadap video tersebut, maka
maka kita harus pelajari dahulu jenis perubahan zat yang terjadi. Tadi kan banyak sekali perubahan-perubahan dari fungsi hutan dijadikan perkebunan. Maka kita akan melakukan praktikum. Sebelumnya di sini seperti kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Sudah. Kemudian silakan sekarang ambil lembar kerja untuk kalian mengerjakan praktikum kita pada hari ini. Silakan satu orang maju ke depan perwakilan kelompoknya. Silakan kalian baca petunjuk praktikumnya, kemudian lakukan sesuai langkah-langkah yang diminta di situ. Ya. Duduknya boleh diposisikan untuk melingkar di dalam kelompoknya sehingga kalian enak untuk berdiskusi. Boleh didiskusikan dalam kelompok ya. Kemudian di sini di depan sudah tersedia alat dan bahan. Silakan kalian gunakan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja kalian masing-masing. Ada baru tidak? Tergantung kelompok. Nah, di akhir nanti dilihat berdasarkan ciri-ciri itu jadi perubahan fisika atau kimia. Kalau tidak ada berarti tulis tidak. Kalau udah tidak sini baru ke kehidupan. Sebelumnya ngapain? Baca dulu. Menghasilkan gas. Mulai dengan yang kalian amati ya. Terus tambahkan apa? Gas ada. Bagi kelompok yang sudah selesai praktikumnya, boleh mulai dijawab soal diskusinya ya. Bagi kelompok yang sudah mengerjakan tugas diskusinya, boleh dipersiapkan untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 11 sudah. Persiapan untuk presentasinya ya. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok mana sudah? Sudah. Ya, berarti kita tinggal tunggu 2 kelompok lagi
Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan lembaran hasil kerja kami. Yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika, berikan penjelasan dan pengertian berikutnya. Kegiatan 1, 2, dan 5, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula meskipun tanpa melalui reaksinya. Wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Atau memberi tanggapan silakan. Oh ya, kelompok 2. Bagaimana? Boleh. Perkenalkan, nama saya Cornelia, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Berdasarkan hasil percobaan, solusi apa yang diberikan untuk masalah pada video yang diputar di awal pembelajaran? Nomor 4. Yang pertama kami tadi menjelaskan solusi pertama tentang regularisasi tanaman hutan kembali, dan yang kedua membatasi pembakaran hutan biar pengurangan itu asap. Karena asap berarti, kalau asap berarti menimbulkan karbon dioksida yang dapat merusak lingkungan. Oke. Sudah? Cukup? Oke, silakan untuk kelompok 1. Sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 2. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 2, dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Berikan penjelasan, pengertian, dan ciri-cirinya. Kegiatan 3, 4, 6, dan 7. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan menghasilkan zat baru. Sudah? Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Nomor 3, dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat yang jenisnya baru? Dapatkah Anda menjelaskan jenis zat baru yang dihasilkan? Bila larutan nitrat dimasukkan ke tangki C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, iodin yang berlarut akan hilang dari air dan warna air akan menjadi kuning. Silakan, apakah ada kelompok yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, dari kelompok 4, silakan. Dampak dari polusi pencemaran udara. Dampaknya dapat berakibat penyakit asma. Berarti dapat merusak atau mengganggu pernafasan. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Sudah? Cukup? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 di tempat. Ayo, sekarang giliran kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat jenis baru? Dapatkah Anda menjelaskan jenis zat baru yang dihasilkan? Bila larutan nitrat dimasukkan ke tangki C, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, iodin yang larut akan hilang dari air dan warna air akan menjadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan, kami silakan. Saya perkenalkan, nama saya Denny Supriyanto dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang apa yang kalian lakukan setelah menonton video tentang pembakaran hutan secara liar.
dan apa solusi dari kelompok kalian untuk mengatasi masalah tersebut? Saya persilakan. Berarti membakar hutan secara seluas-luasnya karena bisa berdampak untuk lingkungan, pencemaran polusi udara, dan berdampak untuk kesehatan manusia. Solusinya mengatasi solusinya Berarti mengatasinya dengan mengurangi pembakaran hutan berarti secara ilegal ya. Tuh jawaban dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya lagi? Atau yang mau menanggapi? Sudah? Cukup? Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kalian sudah melakukan tadi pertama menonton video permasalahan, kemudian kalian sudah melakukan praktikum. Dari praktikum juga tadi kalian sudah bisa mengatasi memberi solusi dari permasalahan yang terjadi dari video. Ibu harap kedepannya nanti bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes individu untuk mengecek seberapa pemahaman kalian untuk materi atau pembelajaran kita pada kali ini. Silakan ditulis nama, kelas, kemudian tanggal pembelajaran kita hari ini ya. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Sudah? Satu lagi. Satu lagi. Ya. Ada yang sudah selesai? Bagi yang sudah selesai, boleh lembar jawabannya dikumpul beserta lembar kerja kelompoknya tadi juga dikumpulkan juga ya. Silakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang B3, bahan berbahaya dan beracun. Ya. Sekarang silakan ketua kelas untuk pimpin kita dalam berdoa dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Silakan Mak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa.